Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kulit kita ini bisa terbakar kena sinar matahari. Nah, ini memang bisa terjadi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman terpapar sinar matahari, ya yang terik ya mataharinya yang sangat panas, ya. Misalkan teman-teman sedang berjalan keluar, ya melakukan aktivitas, ya tiba-tiba matahari saat itu sedang terik-teriknya. Nah, teman-teman ya terkena sinar matahari itu untuk waktu yang lama. Nah, ini bisa jadinya terbakar ya karena artifisial dari sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Nah, mungkin sebagian orang itu merasa nggak apa-apa lah, cuek aja lah ya. Cowok juga. Nah, kalau cewek ya mungkin agak bagaimana ya kalau terbakar sinar matahari. Tetapi sebenarnya teman-teman ya baik cowok ataupun cewek ya ini harus teman-teman perhatikan karena bisa saja teman-teman mengalaminya. Jadi kita akan bahas cara atasi kulit terbakar sinar matahari. Teman-teman, orang yang memiliki warna kulit yang putih ya, kulitnya putih ataupun agak putih, ini mudah ya untuk mengalami kulit terbakar sinar matahari ya dibandingkan orang yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap ataupun agak gelap. Tanda-tanda kulit terbakar sinar matahari ya biasanya muncul setelah 6-12 jam terkena sinar matahari ya, terkena sinar UV tadi, ultraviolet. Nah, itu puncaknya biasanya 12 jam sampai 24 jam. Nah, tanda-tanda yang bisa teman-teman alami misalkan kulitnya kemerahan ya, muncul ruam-ruam di kulit teman-teman. Kemudian juga ada pembekakan ya mungkin di kulit teman-teman, iritasi, kulit teman-teman itu rasanya perih, rasa panas ya, kayak terbakar itu. Nah, kemudian kulit teman-teman itu juga bisa melepuh. Nah, akibat sinar matahari ya karena terbakar tadi. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasinya ya masalah kulit terbakar akibat sinar matahari yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ini efektif caranya. Yang pertama, mandi. Teman-teman bisa mandi ya untuk mengatasi masalah kulit terbakar sinar matahari ini. Ya biasanya kan kulit teman-teman tidak nyaman nih, ada beberapa tanda tadi. Nah, teman-teman bisa mandi di rumah dengan air yang sejuk. Nah, kemudian teman-teman gunakanlah sabun yang untuk kulit sensitif ya. Jangan malah menggunakan sabun yang malah bikin kulit teman-teman nanti iritasi. Ya jangan pula nanti teman-teman menggosok kulitnya terlalu kuat ya, itu nggak boleh. Nah, kemudian setelah teman-teman mandi ya keringkan badan teman-teman ya menggunakan handuk ya, lap pelan ya, tepuk-tepuk secara pelan-pelan, tetapi tetap pastikan kulit teman-teman itu agak lembab. Kedua, kompres air dingin. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengompres air dingin bagian kulit teman-teman yang terkena sinar matahari. Ya karena tidak mungkin seluruh bagian tubuh teman-teman itu terbakar ya, biasanya kan area tangan ataupun area yang terpapar terlalu lama. Nah, itu bisa teman-teman kompres dengan menggunakan air dingin ya, area yang terbakar tadi. Nah, caranya teman-teman basahkan anduk kemudian rendam di air ya, baru teman-teman kompres, tempelkan di area yang teman-teman inginkan ya beberapa menit. Nah, kalau teman-teman menggunakan air es, pastikan jangan menempelkan langsung air es tersebut ke kulit ya, lapisi kain. Ataupun teman-teman menggunakan es secara langsung itu nggak boleh ya, harus pastikan lapisi dulu oleh kain biar nggak iritasi. Ketiga, minum air putih. Jika teman-teman mengalami luka bakar ataupun terbakar kulitnya akibat sinar matahari, ya ini air bisa ditarik ke kulit ya, bisa tertarik ke kulit, kemudian timbul lepuhan ataupun kulit teman-teman bisa melepuh. Nah, ini bisa terjadi ya, kulit melepuh akibat terkena sinar matahari itu bisa terjadi ya, banyak kasusnya. Nah, kemudian teman-teman ya kenapa harus banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi, karena tadi kan airnya diambil oleh kulit ya, jadi seperti ditarik. Nah, kalau teman-teman dehidrasi nanti malah timbul gejala-gejala yang lain. Untuk mencegah dehidrasi, teman-teman diharuskan cukup minum air putih. Yang keempat, jangan memencet kulit yang melepuh. Jika kulit teman-teman melepuh, itu jangan usil ya, jangan dipencet-pencet, jangan dipecahkan, jangan disenggol-senggol ya. Nah, itu biarkan saja karena itu mengandung cairan alami ya.
cairan tubuh teman-teman, dan itu ada pelindungnya, jadi jangan diusil-usilin. Nah, biarkan saja. Karena kalau teman-teman memencet ataupun memecahkannya, ini nanti malah proses penyembuhannya lambat, ya lebih lama. Kemudian beresiko teman-teman mengalami infeksi ya pada area yang teman-teman pecahkan tadi. Jika misalkan teman-teman tidak sengaja ataupun memang pecah sendiri, ya teman-teman cuci ya dengan air, pakai sabun boleh ya, baru bilas dengan air area yang pecah tadi. Kemudian teman-teman oleskan krim antibakteri ya, ataupun salep antibakteri ya, maksudnya salep antibiotik ataupun krim antibiotik ya, supaya tidak infeksi. Nah, nanti teman-teman tutup menggunakan kasa basah di area tersebut. 5. Gunakan pelembab. Saat teman-teman setelah selesai mandi tadi ya, teman-teman bisa menggunakan pelembab ya. Nah, pelembab ini teman-teman bisa menggunakan pelembab yang lembut-lembut saja seperti pelembab lidah buaya. Nah, ini untuk membantu ya mengurangi peradangan pada kulit teman-teman akibat terpapar sinar matahari yang lama tadi ya, akibat kulit terbakar sinar matahari. Jadi teman-teman oleskan pelembab boleh ke seluruh tubuh ataupun bagian yang menurut teman-teman perlu saja. 6. Rawat kulit yang mengelupas. Saat kulit teman-teman terbakar karena sinar matahari ya, secara alami, proses alami kulit teman-teman itu akan mengelupas dalam beberapa hari. Nah, kalau kulit mengelupas itu jangan teman-teman langsung ngelupas, biarkan saja proses tersebut ya. Cukup teman-teman berikan pelembab tadi ya, lotion pelembab ke area yang terkelupas tadi. Kemudian teman-teman gunakan pakaian yang longgar, yang nyaman, misalkan pakai baju yang panjang kalau teman-teman berkegiatan di luar ruangan ya, di luar rumah. Nah, jadi jangan teman-teman malah sengaja mengelupasnya, biarkan itu bakal ngelupas sendiri. Cukup teman-teman rawat saja. Tujuan menggunakan pakaian longgar tadi supaya kulit bisa bernapas ya, supaya bisa membantu proses pemulihannya. Ya, gunakan pakaian yang lembut ya, misalkan katun ya. Nah, kemudian tidak tembus cahaya. Nah, jadi gunakan pakaian yang longgar, nyaman, dan berbahan yang halus. 7. Minum obat. Kadang-kadang kalau kulit teman-teman terkena sinar matahari yang terbakar tadi kulitnya, nah itu akan merasakan perih ya, nyeri pada kulit tersebut. Nah, teman-teman bisa meminum obat pereda nyeri, tapi pastikan sesuai dengan aturan pakai ya. Teman-teman bisa membeli obat tersebut di apotik ya, misalkan paracetamol ataupun ibuprofen ya. Ini untuk membantu mengurangi peradangan pada kulit teman-teman. Ingat ya, ketika menggunakan obat yang teman-teman minum, pastikan sesuai dosis dan sesuai aturan pakainya. Baca dulu ya di kemasan. 8. Konsultasikan ke dokter. Kalau misalkan teman-teman mengalami sunburn ataupun kulit terbakar akibat sinar matahari, ya teman-teman mengalami demam, teman-teman mengalami pusing, ya misalkan teman-teman menggigil bahkan ya, ada tanda-tanda infeksi, nah teman-teman memang harus meminta pertolongan ke dokter. Ya bisa saja teman-teman mengalami hal tersebut ya, tapi mudah-mudahan jangan. Tapi kalau teman-teman mengalami hal tersebut ya mau nggak mau ya harus ke dokter ya untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan yang tepat. Bisa saja ya area yang terkena sunburn tadi mengalami infeksi. Bisa saja nanti muncul nanah di situ. Jadi jangan menggaruk-garuk ya area yang terbakar, nanti takutnya infeksi. Jadi saran saya teman-teman, kalau memang keluar rumah matahari sedang terik, ya gunakanlah pakaian yang bisa menutupi bagian kulit teman-teman. Ya misalkan gunakan baju panjang ataupun jaket, ya gunakan celana panjang ataupun training misalkan, gunakan topi, pakai kacamata, ya pakai sarung tangan. Ya misalkan teman-teman naik motor gitu ya, pakai jaket, pakai sarung tangan, ya pakai helm, pakai kacamata. Nah, gunakan sepatunya yang nyaman juga. Nah, itu adalah cara mencegahnya supaya tidak terbakar kulitnya akibat sinar matahari. Oke teman-teman, itu tadi cara mengatasi kulit terbakar akibat paparan sinar matahari itu bisa terjadi ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.